Nabi. Ada sebuah kisah bahwasanya dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya sholawat Nabi itu adalah gurunya orang yang tidak pernah punya guru. Artinya dalam keadaan kita sibuk sekali, busy dengan office of kantor, dengan kerjaan kita setiap hari, hingga kita mungkin susah atau sulit untuk hadir di perkumpulan-perkumpulan yang bermanfaat, tapi dia selalu bersolawat. Maka solawat bagi orang tersebut akan menjadi guru bagi dia. Suatu ketika ada satu orang ini hanya tukang bersih kayak tukang jam semacam itu, saat itu tukang jam. Kerjanya adalah hanya kerjakan jam. Cuma dia solawat terus, solawat banyak, solawat. Suatu ketika bermimpi ketemu baginda Nabi, dan dalam mimpi itu dia berkata, wahai umatku, disebut fulan, jika engkau bisa hidup di pagi hingga sore, maksudnya jika engkau bisa menjalani hidup tanpa ada kedengkian dan kebencian di dalam hatimu kepada umatku, maka lakukanlah. Itu adalah termasuk sunnahku, dan siapa yang menghidupkan sunnahku akan bersamaku nanti. Engkau akan bersama aku di surga. Terbangunlah dia. Setelah dia terbangun, terbayang baginda Nabi mengatakan seperti itu. Mulai saat itu dia berusaha untuk tidak punya kebencian dengan siapapun. Suatu ketika datang seorang alim membetulkan jam. Alim itu muhaddis ceritanya. Lalu bercerita, ya Syekh, saya boleh tanya? Tanya apa? Saya bermimpi ketemu baginda Nabi SAW, dan beliau berkata bahwasanya ya ulam ini istata'ta, dalam bahasa Arab ini istata'ta an tusbiha wa laysa fi qalbika ghillun ala ahadin minal muslimin. Wahai umatku, dia berkata kepada baginda Nabi, berkata kepadaku, jika engkau wahai umatku bisa menjalani hidup tanpa ada benci dengki kepada umatku, maka lakukanlah. Itu termasuk sunnahku, yang menghidupkan sunnahku akan bersamaku nanti di surga. Justru yang alim tadi bertanya, kamu punya amalan apa itu? Kamu belajar apa? Saya tidak bisa belajar, saya sibuk, saya cari nafkah. Saya tidak bisa belajar, saya tidak bisa datang ke sana kemari. Sang alim muhaddis berkata, ketahuilah, yang kau dengar itu adalah engkau diajar langsung oleh Rasulullah. Itu hadis Nabi SAW, bunyinya begini, ya hulam in istata'ta an tusbiha wa laysa fi qalbika ghillun ala ahadin minal muslimina fa'al fa innaha min sunnati wa man ahya sunnati fa kana ma'i fil jannati. Sampai berkata, itu hadis Nabi. Iya, itu hadis. Dan begitulah kisah orang berbanyak salawat. Biarpun kadang bentuk Nabi mengingatkan atau dijaga oleh Allah, terhindar dari hal-hal salah ucap atau salah menafsirkan. Seorang ustaz hendaknya memperbanyak salat agar lisannya jaga, agar tak terpeleset dalam berucap. Begitu. Jadi bersolawat ini diantaranya. Seorang awam tiba-tiba diajari. Hari itu dia bersih hati memang. Setelah dia bertemu dengan baginda Nabi, dia tidak pernah, kalau ada mulai amarah, ada dendam, ada benci, ada dengki bersama, langsung dihapus. Tidak, langsung dilawan. Mulai dari memberikan hadiah, bertegur sapa, mendatangi orang yang dibenci dan dengki, sehingga dia menjadi kekasih Allah. Dan dialah wali seperti itu. Salamatus sudur, hatinya salim, qalbun salim. Ini adalah termasuk hikmah dari salawat. Dikatakan adalah orang yang berbanyak salawat kepada Rasulullah dan diupayakan dengan salawat yang khusyuk, hadirkan Nabi di hatinya, maka dia akan mendapatkan guru. Nabi akan menjadi gurunya. Allah akan memberikan ilmu langsung, ilmu laduni. Artinya kadang orang alim pun tidak tahu, tapi ternyata dia tahu. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sambungnya dengan Rasulullah SAW. Ini adalah kisah salawat. Maka mari kita memperbanyak sholawat agar lisan kita dijaga oleh Allah, perilaku kita dijaga oleh Allah. Ini. Jadi tidak harus bermimpi ketemu baginda Nabi, tidak, dijaga, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW.